Bagian firman Tuhan yang cukup sulit untuk dibaca dan dimengerti. Bahkan kadang-kadang ketika dibaca malah bikin kita takut dan ngeri, itu Wahyu. Anak saya waktu kecil ketika ditanya guru sekolah minggunya, siapa yang setia baca Alkitab? Dia termasuk menjawab ya. Lalu ditanya lagi, bagian Alkitab yang mana yang kamu suka? Dan jawabnya Wahyu. Saya kaget kan, lalu saya tanya nanti waktu setelah acara itu. Kenapa kamu suka baca Wahyu? Seru Pak, ya, tegang kalau baca. Takut-takut dikit, kayak baca Harry Potter, dia bilang gitu. Banyak monsternya. Ya saudara, kita harus akui di dalam kehidupan kita itu seringkali mengalami banyak kebingungan. Sebab memang hidup ini membingungkan. Dan kalau kita tidak bingung sama sekali, jangan-jangan karena kita tidak mau tahu dengan sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Atau paling tidak kalau kita selalu ngomong, aku selalu ngerti kok. Itu mungkin kita mau mengatakan, aku sama hebatnya dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mengatakan kita tidak sesempurna seperti Tuhan, maka ada banyak hal yang kita tidak tahu. Nah, kita nanti akan membaca Wahyu ya. Hidup kita ini memang kalau kita pikir-pikir, antara pengetahuan iman kita, apa yang kita baca dari Alkitab, bahkan dari khotbah-khotbah yang kita dengar setiap minggu, dengan realita yang kita alami itu seringkali kayak ada satu jurang yang lebar. Iya sih, kalau menurut Alkitab, waktu Daud yang remaja melawan Goliat, Goliatnya roboh. Tapi kalau dalam kehidupanku, kok kelihatannya Goliatnya yang menang dan Daudnya yang roboh ya. Itu dalam realita kehidupan kita sekarang. Ya. Itu sebabnya banyak hal dalam kehidupan kita ini, kalau kita pikir dengan lebih serius, memang kadang-kadang membingungkan. Ada banyak hal kita tidak mengerti kenapa demikian. Ada seorang hamba Tuhan yang melayani di kota Medan. Karena tempat dia melayani itu gereja berlatar belakang Mandarin. Ya, sementara dia dari keluarga yang sejak kecil dia sekolah di sekolah berbahasa Indonesia tidak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Tetapi karena merasa cocok dengan hamba Tuhan ini, maka akhirnya dikasih biaya cukup mahal selama 3 tahun belajar Mandarin di Taiwan. Akhirnya 3 tahun kemudian dengan biaya yang sangat mahal, dia bisa menguasai bahasa dewa, Castistus. Ya. Sanggup berkhotbah dengan bahasa Mandarin. Tapi 1 bulan kemudian, pada waktu dia berlibur ke kota Semarang, ke asalnya, lalu mau balik ke Medan, ada seorang yang dekat dengan dia ngomong, kamu pulang ke Medan kok naik pesawat itu, gak aman. Udah beli tiket kok, udah gak usah dipakai. Tak beliin tiket pesawat Garuda. Dan selalu tahu itu peristiwa ketika pesawat Garuda nabrak gunung di Medan. Dia meninggal dengan tragis. Bahkan tubuhnya pun tidak secara lengkap diketemukan. Kebayang enggak kalau saudara yang menjadi orang yang dengan baik hati memberikan tiket Garuda karena merasa pesawat ini lebih aman. Gereja pun mempertanyakan, Tuhan ketika kami sudah memberi beasiswa ke orang ini sampai dia bisa berkhotbah dalam bahasa Mandarin, meninggal dengan begitu tragis. Kalau mau jujur, kita tidak bisa mendapatkan jawaban. Tetapi itulah hidup. Satu realita yang kita tidak bisa menjelaskan. Itu yang tadi saya katakan. Kok kelihatannya antara Goliat lawan Daud, dalam hidup kita sekarang Goliatnya yang menang. Daudnya yang roboh. Berapa banyak orang benar masuk penjara dan orang fasik jalannya makin lancar. Bukan cuma itu toh. Banyak kejadian yang lain, saya tambahin 1 cerita lagi deh. Kalau perlu 4 cerita supaya setelah khotbah kalian makin takut nanti setelah mendengar khotbah saya.
Ada seorang suami istri sudah punya anak 2 laki-laki, yang bungsu sudah umur 10. Mereka udah merasa puas, sekarang istrinya, ibunya sudah umur 40 lebih dikit. Hamil lagi. Ketika kehamilan sekian bulan di USG, anak perempuan. Bersyukur sekali dapat bonusnya perempuan lagi. Tapi cerita tidak berhenti sampai di sini. Waktu lahir cacat. Usianya cuma 2 minggu. Orang itu bertanya kepada saya, Pak Yung, kami tidak minta anak lagi. Tuhan memberi perempuan. Tetapi umur hanya 2 minggu. Kalau saya bisa jawab hebat. Saya tidak bisa jawab. Saya berdiam diri. Itu realitas sebuah kehidupan. Ada banyak hal yang kita sulit bisa mengerti. Ada banyak hal yang kalau kita mau jujur kita bisa kehilangan iman. Kita menjadi meragukan benarkah Tuhan masih mengendalikan hidup dan sejarah. Itu sebabnya saudara, sekitar tahun 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, tahun 2000-an, ada film yang terkenal dengan judul Bruce Almighty. Film genre komedi fantasi. Ya. Bruce ini protes, jengkel. Tuhan kok mengendalikan dunia kayak begini, yang ini tidak beres, yang itu nggak beres. Dia bingung gitu ya. Lalu dia berpikir, coba kalau aku yang jadi Tuhan, beres semua. Itu cerita tentang film itu fantasi loh ya. Banyak guyon, banyak lucunya. Dan maka kepada Bruce Tuhan memberikan waktu untuk membuktikan tidak gampang jadi Tuhan. Kira-kira gitu ya. Jadi Tuhan aja nggak gampang, apalagi jadi hambanya Tuhan ya. Lebih tidak gampang. Dan istri saya bilang, apalagi jadi istrinya hamba Tuhan. Begitu. Ya di dalam film itu kemudian diceritakan akhirnya setelah Bruce dikasih kesempatan beberapa waktu untuk punya kuasa menjadi Tuhan. Akhirnya dia cepat-cepat resign. Tuhan enggak deh. Itu fakta kehidupan kita. Bahwa kehidupan itu adalah seperti demikian. Hari ini, besok pun mungkin juga akan seperti itu. Dan tetapi pengalaman dan kebingungan seperti ini bukan hanya khas orang Kristen hari ini. Orang-orang Kristen zaman permulaan pun mengalami hal yang sama. Kenapa mereka mengerti? Tuhan sudah naik ke surga. Dan sebelum naik ke surga dia memproklamirkan dirinya adalah raja di atas segala-galanya. Sehingga dia berkata, kepadaku sekarang telah dikaruniakan segala kuasa di surga maupun di bumi. Itu kata Tuhan sebelum naik ke surga. Dan tentu dengan kalimat seperti itu para rasul, bahkan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus mulai berharap kalau gitu sebentar lagi kondisi akan berubah. Tapi kenyataannya kondisi tidak berubah. Malahan yang terjadi, orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen mengalami aniaya. Dan 60 tahun kemudian aniayanya bukan makin berkurang, tetapi malah makin masif, terstruktur dan menyeluruh. Kenapa saya katakan demikian? Karena awalnya ketika gereja mulai berdiri, yang mengalami aniaya adalah orang-orang Yahudi yang memeluk agama Kristen. Sebab oleh orang-orang Yahudi yang masih beragama lama, orang-orang Yahudi Kristen itu berarti murtadin. Meninggalkan agama, mengikut aliran sesat. Itu sebabnya orang Yahudi menganiaya orang Kristen Yahudi. Saulus, seorang Farisi, punya jabatan tinggi. Dia termasuk yang terus mengajar orang-orang Kristen Yahudi, ditangkap, masukkan penjara, dibunuh mati,
termasuk salah satunya Stefanus. Kalau ada orang kafir jadi Kristen, orang Yahudi tidak punya urusan. Kenapa? Orang kafir kok. Tetapi orang Yahudi jadi Kristen, itu tugas kami untuk membantai. Tetapi sampai pada akhir abad pertama, menjelang akhir abad pertama, yang dianiaya bukan cuma orang Kristen Yahudi. Yang dianiaya semua orang Yahudi, seorang Kristen, tidak peduli Yahudi atau bukan Yahudi. Dan yang menganiaya bukan kekuatan sipil, tetapi resmi pemerintah Romawi. Itu menjadi sesuatu yang membuat orang-orang Kristen waktu itu mengalami kebingungan. Kan katanya, ya kan, Tuhan sudah menang. Kan katanya Tuhan sudah memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Tetapi kenapa hal seperti ini yang terjadi? Maka muncullah satu pertanyaan. Kalau memang Kristus sudah menang, mengapa keadaan justru tampak seolah-olah Romawi yang menang? Kaisar di Roma yang menyebabkan orang-orang Kristen sekarang ini mengalami aniaya yang masif terstruktur. Bahkan Rasul Yohanes, satu-satunya rasul yang masih hidup, sudah cukup tua, pun termasuk yang dibuang ke Pulau Patmos untuk menjadi tenaga rodi, mengangkat batu-batu yang berat. Satu persatu rasul-rasul sudah meninggal, bukan cuma orang Kristen biasa. Bahkan di tangan satu kaisar yang sama, rasul yang paling penting Petrus dan Paulus meninggal di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Tetapi setelah Kaisar Nero meninggal, 30 tahun kemudian malah muncul yang lebih gila. Nero cuma menganiaya orang Kristen di kota Roma. Tetapi Kaisar Domitian menganiaya semua orang Kristen. Jadi kalau begitu sebetulnya kekaisaran Romawi yang kira-kira 60 tahun yang lalu menyalibkan Yesus itu yang menang. Dan bukan Kristus yang katanya sudah naik ke surga dan menguasai segala kuasa di surga dan di bumi. Di dalam konteks yang seperti ini, ketika orang-orang Kristen mempertanyakan sesungguhnya kemana kami harus menengadah melihat. Ke kota Roma di situ duduk kaisar yang kejam atau kemana kami harus melihat. Kami hidup di dunia di mana kami harus terus menunduk. Di dalam situasi mereka tidak punya jawaban. Rasul Yohanes di Pulau Patmos menuliskan surat wahyu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang tadi membingungkan. Siapa sesungguhnya yang memegang perjalanan sejarah? Tetapi mengagetkan sekali kalau kita melihat wahyu pasal 1 itu katakanlah introduction, di mana menjelaskan bahwa Kristus yang sudah mati dan bangkit memberikan perintah kepada Yohanes, tuliskanlah apa yang kamu lihat. Tetapi kemudian setelah pasal 1 introduction itu, pasal 2 dan pasal 3, Rasul Yohanes disuruh menulis surat kepada 7 gereja. Diberi sedikit pujian, tetapi tegurannya lebih banyak. Tegurannya lebih menyakitkan hati, belak-belakan banget. 7 gereja menerima surat. Artinya kepada Yohanes dibukakan kondisi gereja pada waktu itu. Gereja Efesus telah kehilangan kasihnya yang mula-mula. Ya. Padahal di gereja Efesus itu Paulus dibandingkan kota-kota lain melayani jauh lebih lama. Kalau kita bandingkan dengan kisah para rasul, Paulus itu melayani di Efesus paling sedikit 2,5 tahun. Dan selama 2 tahun dia menyewa satu ruangan lalu mendirikan sekolah teologia yang pertama. Sekolah teologia Reform Tyrannus Romawi. Kira-kira gitu ya. Dan luar biasa yang jadi dosen
Paulus, Apolos, Priskila, Aquila. Orang-orang top gereja zaman itu. 2 tahun mendirikan sekolah teologi di Efesus. Tetapi pada waktu Yohanes ada di Pulau Patmos, Yohanes harus menulis, Efesus, engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Ya ilah, kira-kira gitu ya. Di tempat itu ada sekolah teologi. Dosennya top semua. Bertahan tidak lebih dari 50 tahun. Rutinitas masih mengadakan kegiatan. Bisa membedakan mana ajaran sesat, mana ajaran yang tidak sesat. Tapi tidak ada kasih lagi. Itu Efesus. Pergamus sudah kompromi dengan dunia. Mungkin karena aniaya yang dialami oleh jemaat atau gereja Pergamus. Lalu mereka mulai mengatakan, ada apa kami harus terus percaya kepada Tuhan jikalau katanya menguasai segala kuasa, tetapi ternyata kami mengalami hal seperti ini. Maka mereka mencintai dunia. Kompromi dengan dunia artinya apa? Meninggalkan imannya. Dia mentoleransi ajaran sesat. Sardis. Bahkan dikatakan kamu kelihatannya masih penuh dengan kegiatan-kegiatan setiap minggu diam ibadah. Tetapi sebetulnya engkau gereja yang mati. Dan Laodikia. Jemaatnya pasti orang-orang kaya. Itu dikatakan sudah suam-suam kuku. Mau dimuntahkan. Kenapa sampai Laodikia disebutkan seperti suam-suam kuku? Karena Laodikia ini kota yang penduduknya orang-orang kaya. Sehingga orang-orang Kristennya relatif juga boleh kita asumsikan kaya-kaya semua. Laodikia pernah mengalami gempa yang cukup luar biasa. Pemerintah pusat pikir, wah ini gempa korbannya banyak, kerugiannya banyak. Mau dikasih bantuan nasional oleh Kekaisaran Romawi untuk membangun kota itu kembali, ditolak oleh mereka. Mereka mengatakan apa? Kami cukup duit untuk membangun kota kami lagi. Tidak jauh dari kota Laodikia itu ada sumber air panas. Airnya yang dianggap rasanya enak. Karena mereka kaya, mereka bikin saluran dari Hierapolis sampai ke Laodikia. Untuk mengambil air yang sebetulnya milik orang kota lain gitu ya. Untuk kebutuhan hidup mereka. Tapi karena perjalanan jaraknya cukup jauh. Maka sampai di Laodikia air panas dari Hierapolis jadi suam-suam kuku. Itu sebabnya pakai sindiran itu. Kamu kaya bisa mendatangkan air yang panas dari Hierapolis. Tapi sampai di kotamu sudah suam-suam kuku. Aku juga jijik dengan ibadahmu. Mau aku muntahkan. Dari 7 gereja yang diterima, yang ditulis kepadanya Rasul Yohanes menulis surat dan menunjukkannya kepada mereka. Hanya 2 gereja yang tidak ada teguran sama sekali. Yang satu gereja Smyrna dan yang satu Philadelphia. Yang 5 semuanya ditegur. Saudara, kenapa Wahyu ditulis dengan struktur seperti ini? Maka jawabannya sangat sederhana sekali. Ketika orang-orang Kristen bertanya kenapa hal ini terjadi. Dan ketika Tuhan nanti sebentar lagi akan membuka tirai surga. Untuk mencoba membukakan sedikit misteri yang terjadi. Sebelumnya kepada Yohanes perlu dibukakan kondisi gereja seperti itu. Saudara, kenapa? Jawaban yang lain adalah bagi Tuhan. Kondisi orang-orang Kristen dianiaya, kondisi kejahatan Kaisar Romawi itu lebih kecil urusannya dibandingkan bahwa gereja sudah tidak benar semua. Bagi Tuhan kondisi gereja yang sudah 5-5-nya harus ditegur itu lebih
serius dibandingkan dunia. Kenapa? Tuhan tidak pernah mati di atas kayu salib untuk menebus dunia. Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus gerejanya. Dan sekarang gerejanya lima-limanya tidak benar. Ayo. Kalau kita seperti Bruce jadi Tuhan. Kita concern yang mana? Ya sekarang ngomongnya ya concern gerejanya dong Pak. Iya karena baru saya khotbah begini. Ya kan? Mari kita mencoba memahami kondisi Allah. Kamu terus berdoa Tuhan kami kapan mengalami aniaya ini sampai berapa lama lagi. Tuhan sampai kapan ini Romawi hancur. Itu yang menjadi concern dan pertanyaan orang-orang Kristen. Tanpa pernah introspeksi kondisi gereja juga bobrok dan carut marut. Kalau mau jujur, bukankah ini kondisi gereja seluruh dunia sekarang? Bukankah ini kondisi gereja di Indonesia juga? Ya kan? Gereja yang firman-Nya tidak benar. Yang berkunjung ribuan. Sementara ini saya GR dikit, firman di tempat ini benar. Masih banyak bangku yang kosong. Di gereja yang tidak benar setiap minggu bisa kebaktian 2-3 kali. Yang berkunjung bisa ribuan. Benar. Sisa untuk Tuhan. Selebihnya kita punya. Macam-macam yang lain. Ada gereja untuk menarik jemaat supaya datang. Ada door prize. Ada yang pulang bawa Honda, ada yang bawa emas. Ya, mungkin kita perlu ya tawarkan Lexus gitu ya. Saya tahu kok ada jemaat yang pakai Lexus kan, parkir itu nanti tempel. Setelah kebaktian selesai, ini diundi gitu ya. Pasti rame. Ya, mari. Kalau kita introspeksi, kita tanya. Berapa kali, berapa banyak kita berdoa untuk urusan pribadi kita, bisnis kita, negara kita. Tetapi sedikit berdoa untuk gereja di Indonesia. Sedikit berdoa untuk bahkan gereja kita. Sebelum Tuhan membukakan misteri yang menjadi pertanyaan kita. Bagi Tuhan, kamu pusing soal dunia, kamu pusing urusanmu pribadi. Ada urusan yang lebih serius, yang harus diberesin lebih dulu. Gereja. Itu sebabnya kalau kita perbandingkan dengan perjanjian lama maupun perjanjian baru, khususnya surat Rasul Petrus, di situ ditegaskan jikalau Tuhan mulai turun tangan untuk melakukan pemberesan itu akan dimulai dari rumah sendiri terlebih dahulu. Itu sebabnya sebelum berbicara tentang tirai surga misteri Tuhan di surga bagaimana kepada Yohanes dibukakan kondisi gereja. Itu pasal 2 dan pasal 3. Baru setelah itu maka masuk dalam Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 1 berbunyi demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Aku mendengar suara yang dahulu sudah berbicara kepadaku. Itu yang dimaksud adalah yang di pasal 1. Di mana Alfa dan Omega, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berfirman kepada Yohanes, tuliskanlah apa yang kamu lihat. Maka sekarang di pasal 4 dikatakan, aku mendengar suara itu dan berkata, lihat itu, dibukakan pintu surga. Naiklah, supaya engkau tahu apa yang harus terjadi sesudah itu. Dari kalimat pendek ini, supaya kamu tahu apa yang akan terjadi sesudah itu, dengan kata lain sebetulnya mau mengatakan apa? Kendali sejarah tetap ada di surga, bukan di kota Roma. Ibu kota daripada kekaisaran Romawi.
Dan setelah itu, maka kemudian di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tata berdiri di surga, dan di tata itu duduk seorang. Jadi kepada Yohanes diperlihatkan realita yang sebenarnya. Tirai surga dibuka. Di situ seseorang seperti yang lanjut usia. Maka digambarkan rambutnya putih. Bukan karena ubanan. Tetapi karena mau menegakkan dia yang lanjut usia. Yang dari dulu, sekarang dan selama-lamanya selalu ada. I am that I am. Itu duduk di tahta. Ketika melihat itu, maka sebetulnya secara manusia Rasul Yohanes mulai berpikir, aku berada di Pulau Patmos. Tadinya aku mempertanyakan kenapa Kaisar di Roma, Domitian, mengambil kebijakan bahkan yang sangat tidak manusiawi terhadap orang yang sudah setua aku. Pada waktu dia berpikir seperti itu, dia mungkin berpikir apakah sejarah dan yang dialami oleh orang-orang Kristen dikendalikan oleh Kaisar di Roma. Sehingga sekarang bukan hanya orang Yahudi saja yang menjadi Kristen yang dianiaya, tetapi semua orang Kristen, tidak peduli Yahudi atau tidak Yahudi, semua aniaya. Apakah pengendali sejarah adalah sana? Tetapi Tuhan bertahta di surga. Gambaran yang dilihat oleh Yohanes ini mirip seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya ketika raja yang sangat hebat Uzia mati. Maka dalam Yesaya pasal 6 dikatakan, pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Allah bertata di surga. Seringkali kita mengalami kegoncangan, kebingungan dengan situasi yang terjadi baik di Indonesia, di Jakarta maupun yang dimanapun. Kegoncangan bisnis kita, macam-macam yang lain, silakan sebut apa saja. Pada waktu kita mengalami itu semua, kemana mata kita masih melihat? Kepada siapa kita masih menatap? 2 minggu yang lalu saya bicara tentang berang-berangan. Kelaparan aja dia menatap saya untuk minta makan. Kita sekarang mungkin bukan takut karena kelaparan. Takut yang lebih mengerikan. Kepada mereka Tuhan membukakan tingkap-tingkap di surga. Tirai surga dibuka. Kepada kita orang Kristen hari ini pun Tuhan akan melakukan hal yang sama. Tentu bukan secara rupiah. Biarlah melalui khotbah hari ini engkau melihat misteri di surga sana. Allah yang bertahta. Aku akan tunjukkan apa yang akan segera terjadi. Karena Tuhan yang merencanakan perjalanan sejarah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yohanes Rasul. Itu sebabnya kemudian kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, pasal yang kelima. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Itu pasal 5 ayat 1. Di dalam pasal 4 Yohanes melihat surga dibukakan, melihat dia duduk di atas tahtanya. Di dalam pasal 4 digambarkan ada 24 tua-tua duduk di hadapan sang raja. Sehingga penafsir pada umumnya mengatakan 24 ini mewakili perjanjian lama 12 suku Israel dan 12 yang lain itu mewakili 12 rasul-rasul perjanjian lama. Sehingga jikalau dikatakan di surga ada 24 tua-tua, itu mau mengatakan baik perjanjian lama maupun sekarang zaman gereja, Tuhan yang sama yang memerintah. Tuhan yang sama yang mengendalikan sejarah. Itu sebabnya
Setelah ditunjukkan bahwa di tangan Allah itu ada gulungan kitab dengan 7 meterai. Itu sebetulnya gulungan kitab itu bagaimanapun menggambarkan ini seperti rencana yang sudah dituliskan oleh Allah. Tetapi yang masih dimeteraikan. Maka ketika nanti meterainya satu persatu dilepaskan. Maka sejarah akan berlangsung sesuai dengan yang dicatat di kitab yang ada di dalam gulungan kitab Allah yang ada di surga. Tetapi di dalam ayat itu dikatakan tidak ada yang layak untuk membuka gulungan kitab itu. Saya akan bacakan dari Alkitab saya. Wahyu pasal 5 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat demikian bunyinya. Aku melihat di tangan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat yang berseru dengan suara nyaring. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Namun tidak ada seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi atau yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya. Ayat 4. Aku pun menangis dengan sangat sedih. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihatnya. Jadi gulungan kitab itu menggambarkan sejarah yang sudah direncanakan oleh Allah yang harus dilaksanakan di dalam dunia. Tetapi permasalahannya tidak ada satupun baik yang di surga maupun di bumi yang dianggap layak, yang punya kuasa untuk membuka gulungan itu. Maka dikatakan ketika tidak ada, maka Yohanes menangis. Artinya dia sedih. Tetapi saudara kalau kita nanti baca kitab Wahyu sampai pasal 6. Ketika meterai itu satu persatu dibuka, yang terjadi mengagetkan sekali. Aniaya makin mengerikan, jumlah orang percaya yang martir makin banyak, ada peperangan, ada kelaparan. Itu satu persatu meterai dibuka kejadiannya lebih mengerikan. Kalau begitu sebetulnya secara logika kan harusnya dikatakan ketika tidak ada yang dianggap layak membuka, aku bersukacita. Tapi tidak itu. Bukan itu. Kenapa? Ide yang sangat indah. Lebih baik menangis di tangan Allah daripada bersukacita di tangan si jahat. Lebih baik kita mengalami kesulitan tetapi ada penyertaan Tuhan daripada kita aman, damai, tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi di samping kita tidak ada Tuhan. Itu idenya. Orang Kristen waktu itu sedang dianiaya, begitu mengerikan aniayanya sehingga Wahyu harus ditulis dengan bahasa simbol. Karena dalam situasi berbahaya, berita-berita tidak boleh ditulis secara terang-terangan. Kalau jatuh ke tangan orang-orang Romawi yang menganiaya akan lebih repot. Maka perlu simbol. Dengan simbol Yohanes menangis artinya apa? Berita itu tadi, lebih baik menangis di tangan Tuhan, menderita di tangan Tuhan daripada aman tetapi tanpa serta Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yohanes di Wahyu pasal 5 ayat 4 tadi, aku menangis, ini mirip seperti Musa. Ketika kepada Musa Tuhan berkata, silahkan aku utuskan engkau satu malaikat Tuhan menuntun engkau mulai detik ini sampai aman ke tanah Kanaan. Musa ngomongnya apa? Tuhan, jikalau engkau tidak berjalan bersama-sama dengan aku, jangan biarkan aku meninggalkan tempat ini. Untuk apa aku sampai di tanah Kanaan tetapi dari sana kami tidak menemukan engkau bersama-sama dengan kami. Ide yang sama. Tetapi sekarang disampaikan dalam bentuk bahasa simbol. Yohanes menangis jikalau tidak ada yang layak. Maka itu sebabnya kemudian di dalam pasal yang kelima ketika dikatakan dalam ayat 4 tadi tidak ada yang dianggap layak. Lalu ayat 5 dan 7 muncul jawaban yang demikian.
Singa dari Yehuda telah menang. Tetapi ayat 6 langsung disusul anak domba seperti yang telah tersembelih. Saya akan bacakan. Saya mulai ayat 4 tadi ya. Aku pun menangis dengan sangat sedih. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isinya. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis, lihatlah singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7 itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jangan menangis, singa dari Yehuda telah menang. Idenya hebat. Tetapi kemudian yang disaksikan oleh Yohanes selanjutnya bukan singa yang kuat itu menerkam musuh, mencapik-capik dan membinasakannya. Bukan. Tiba-tiba yang dilihat apa? Anak domba seperti yang telah disembelih. Anak domba ini tidak bisa ditafsir. Adalah Tuhan Yesus. Singa dari Yehuda itu juga tidak bisa ditafsir bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tidak bisa dipungkirin dia singa yang kuat. Tetapi dia mengendalikan secara seperti seekor domba yang disembelih. Itu yang sebetulnya ide yang mau disampaikan. Ya, mari kita lihat ayat itu. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih. Bahasa simbol. Tetapi langsung orang Kristen waktu itu tahu itu yang dimaksud Yesus. Yesus yang segagah singa dari Yehuda. Tetapi yang selembut seperti domba yang keluh. Yang tidak memberontak ketika disembelih. Satu gambaran yang sama yang sebetulnya pada perjanjian lama dilihat oleh Nabi Daniel ketika juga mengalami kesulitan yang tak terjawabkan. Tuhan, aku ini salah satu pemuda di tengah-tengah kesulitan. Dan ketika bangsa dan banyak orang muda bobrok moralnya, aku tetap setia. Tetapi kenapa aku tertawan? Tapi akhirnya dia menjadi seorang Perdana Menteri. Tetapi dalam kondisi dia terpercaya menjadi Perdana Menteri, tetap berdiri bersih. Tidak jatuh di dalam kompromi sekalipun berkali-kali difitnah. Dalam kondisi seperti itu, di dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh Daniel sebagai seorang nabi, Daniel pasal 7 ayat 13, Daniel mendapatkan penglihatan seperti ini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa di hadapannya. Yang lanjut usia artinya apa? Yang kekal. Allah Yahweh. Lalu ayat 14 dikatakan. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa menjadi mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu kalau kita mau pakai bahasa Matius pasal 28. Adalah kalimat yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga.
sekarang telah diserahkan kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi. Itu sebabnya yang dilihat oleh Stefanus pada waktu dia hampir menghembuskan nafas karena dilemparin batu. Dia melihat Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Karena dia yang memegang kuasa. Pada waktu ada kesulitan, Alkitab ditulis tidak dengan bahasa yang mudah dimengerti, tetapi dengan simbol-simbol. Bagi orang luar itu aneh, tetapi bagi orang percaya simbol yang mudah dimengerti. Itu sebabnya kepada Yohanes tadi digambarkan Yesus yang kuat, yang mati dan bangkit. Singa yang tak terkalahkan. Tetapi pada saat yang sama kelembutan, kelemahan daripada seekor domba. Inilah sesungguhnya paradok kemenangan Kristus. Kristus menang. Tetapi kemenangannya melalui salib. Siapakah kita anak-anak Tuhan yang berhak mengatakan aku menang dalam ujian. Imanku semakin kuat. Siapakah orang yang boleh berkata demikian? Bukankah adalah orang-orang yang baru saja mengalami kesulitan yang paling sulit? Dan saya kira menjadi terlalu lebay kalau ada orang yang sedang mendapatkan untung besar, sukses besar, lalu mengatakan imanku menang. Ya kan? Disinilah paradoks daripada kemenangan Kristus. Dinyatakan, dibuktikan kelewat apa? Kelemahan, ketaatan, iman yang kuat ketika mengalami kesulitan-kesulitan. Kalau ada orang mengatakan karena imanku, maka seketika setelah aku berdoa tidak lama kemudian orang lain bangkrut, aku makin kaya. Itu karismatik banget. Bukan itu. Yang berhak mengatakan imanku tetap teguh adalah yang mengalami kesulitan. Dalam kondisi seolah-olah tidak perlu mempertahankan imannya. Seperti orang-orang di Pergamus tadi. Mencintai dunia. Tetapi tetap ada orang yang setia. Itulah yang membuktikan kemenangan Kristus. Seperti kemenangan di atas kayu salib. Kristus berhak mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku setelah ia melewati kayu salib. Mari, kita tidak mungkin bisa mengerti secara tuntas, secara sempurna apa yang terjadi hari ini dan besok akan jadi bagaimana. Terlalu sulit kita bisa memahami. Tetapi mari kita tetap pegang. Kalaupun membingungkan, tetap teguh dan percaya. Itu artinya kemenangan di dalam iman kita. Karena memang cara Tuhan bekerja seringkali melampaui apa yang kita sangka. Itu sebabnya kepada Nabi Yesaya Tuhan pernah berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit dari bumi demikianlah rancanganku dan hikmatmu dibandingkan dengan rancanganku dan rancanganmu dan hikmatmu. Itu Tuhan katakan. Maka kalau kita mau mencoba menggambarkan melihat paradoks itu, maka saya memberikan perbandingan seperti ini. Apa bedanya sih ketika kita menatap wajah kita, melihat kepada kota Roma, maka yang kita lihat kaisar yang menang dengan membunuh banyak orang. Kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang berlangsung cukup lama dibandingkan kekaisaran Babilonia, bandingkan kekaisaran Yunani waktu itu cukup lama. Tetapi jangan lupa kekaisaran ini kuat karena apa? Dibangun di atas berapa banyak orang yang dibunuh. Dibangun di atas dasar berapa kuat militer dengan persenjataannya. Itu kekuatan dan kuasa kekaisaran Romawi. Tetapi Kristus yang menang. Kristus menang melalui kematiannya di atas kayu salib. Kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang menuntut banyak darah. Semakin banyak darah
dicucurkan, semakin luas wilayah yang dikuasai. Maka itu sebabnya tahun demi tahun dari satu peperangan menuju ke peperangan lain banjir darah. Tapi dengan darah itu tanah demi tanah direbut. Tetapi Kristus mengucurkan darahnya. Kekaisaran Romawi terus memberikan dekret-dekret, mengeluarkan peraturan-peraturan yang membuat rakyatnya ketakutan. Dengan kuasa menekan. Kristus memerintah dengan kasih dan pengorbanan. Kaisar membangun kerajaannya di atas kekuatan dunia. Kristus membangun kerajaannya dengan kebenaran dan kasih. Untuk situasi orang-orang Kristen pada waktu itu bingung. Kenapa harus terjadi seperti itu? Kepada mereka orang-orang Kristen waktu itu. Wahyu diberikan. Ditulis oleh Rasul Yohanes. Mungkin di tengah-tengah setelah malam hari. Dia sebetulnya boleh ambil waktu untuk istirahat. Karena sepanjang hari sebagai pekerja rodi. Tetapi mengambil waktu istirahatnya. Dia menuliskan surat Wahyu. Kepada jemaat yang kebingungan dan bimbang. Wahyu diberikan. Supaya tetap teguh dalam iman. Ya, itu wahyu. Kepada jemaat yang bimbang dan bertanya siapa yang berkuasa. Tirai surga dibukakan supaya orang Kristen melihat. Kristus tetap yang mengendalikan sejarah. Maka dengan kata lain wahyu ditulis menjadi penghiburan dan keteguhan iman bagi orang Kristen waktu itu. Bukan untuk menteror, bukan untuk menakut-nakuti. Anak saya tadi saya tanya, kenapa kamu suka wahyu? Seru baca surah wahyu, deg-degan dikit Pak, banyak monsternya Pak. Kalau engkau hari ini mendengar pendeta berkhotbah dari wahyu, lalu setelah mendengar khotbah itu saudara ketakutan, pendetanya salah khotbah. Atau kalian yang salah menarik kesimpulan dari khotbah yang disampaikan. Wahyu ditulis untuk orang-orang Kristen yang waktu itu bingung. Supaya di tengah-tengah alasan seolah-olah tidak perlu mempertahankan iman. Mereka tetap mempertahankan iman mereka karena mendapatkan penghiburan dari surat Wahyu. Supaya melihat Kristus bukan menang seperti seekor singa saja. Tetapi menang melalui kasih dan pengorbanannya. Kita mau menang di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Jangan pikir untuk menjadi orang hebat. Jangan pikir dengan tumpang tangan kemudian mujizat terjadi. Mari kita berpikir. Aku mau tetap setia. Sekalipun kesulitan demi kesulitan. Tidak pernah sepi di dalam kehidupanku. Tadi kita menyanyikan walau 1000 lebah di sisiku, 1000 lebah di kananku. Lalu gimana? Aku kan tetap setia. Engkau di sampingku, gitu kan? Sampai kapan? Sampai kita kemudian rebah pada yang ke-1001-nya. Itu maksudnya. Ya kan? Kalau Tuhan bisa membuat mereka 1000 rebah di sisi kita, 1000 rebah di kanan kita, tetap masih ada halangan, kita maju terus sampai kita tetap setia sampai apa? Sampai giliran kita rebah. Itu kesulitan yang tidak dimengerti oleh orang Kristen waktu itu, tapi dijawab oleh surat Wahyu. Coba saudara pikirkan, waktu Yakobus ditangkap oleh Herodes. Walaupun tidak dicatat karena di ayat Alkitab dengan singkat cuma mengatakan Yakobus sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Dan sekarang Petrus ditangkap dan akan dipenggal juga. Lalu malam itu
Jemaat berdoa karena Petrus ditangkap dan nanti setelah hari raya akan dipenggal kepalanya. Pertanyaan saya, waktu Yakobus ditangkap, jemaat berdoa enggak untuk Yakobus? Pasti berdoa. Berdoa dengan iman. Tetapi yang terjadi apa? Yakobus dipenggal kepalanya. Sekarang Petrus ditangkap juga. Nanti setelah hari raya selesai juga akan dipenggal kepalanya. Jemaat juga berdoa. Jujur kalau kita jadi jemaat waktu itu ketika berdoa untuk Petrus, doanya lebih sungguh-sungguh atau lebih kurang imannya? Ayo ngaku. Kita kemarin sudah puasa, udah sambil nangis, doa, kepalanya tetap dipenggal. Ya ini sekarang Petrus. Perlu doa lagi enggak sih? Perlu doa enggak? Saya percaya di antara mereka yang ikut doa itu karena sungkan. Maaf, saya pernah juga kok mendoakan orang. Karena diminta aja, tetapi sebetulnya alah saya minta doa untuk saya tidak didengar. Sekarang orang ini minta, saya doakan. Mujizat terjadi. Doa bukan karena iman kalau mau jujur. Sulit dimengerti. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, wahyu dituliskan. Wahyu bukan ditulis untuk menakut-nakutin jemaat. Ini, ada itu, walaupun benar ketika meterai dipegak satu persatu itu aniaya. Tetapi untuk mengatakan lebih baik menderita, lebih baik aniaya. Tetapi itu adalah rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Jadi dalam kondisi bingung, mari ketika aku memandang Tuhan di surga, aku menjadi teguh, kira-kira kan begitu. Dan ketika aku terus tunduk melihat ke bawah, aku akan takut dan bimbang. Mari, kalau engkau bingung, kalau engkau takut, lanjutkan baca sendiri. Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 12. Di situ kekuatan demi kekuatan. Penghiburan demi penghiburan. Sejarah dibuka satu persatu. Maka di pasal 6 digambarkan. Tuhan sampai berapa lama lagi? Tidakkah engkau melihat jumlah orang-orang percaya yang martir sudah semakin banyak? Digambarkan seolah-olah ada demo di surga. Orang-orang yang sudah martir bawa slogan, Tuhan sampai kapan lagi? Kata orang, Gusti Allah mboten sare. Gitu kan ya kira-kira demo di surga. Kalau demo di Indonesia kan pejabatnya tidak berani keluar. Di surga ada demo, Tuhan yang keluar. Langsung ngomong. Tenang. Sekarang yang martir belum mencapai jumlah sesuai dengan rencanaku. Gila enggak? Jawabannya seperti itu. Tenang. Penganiayaan akan terus berlangsung sampai jumlah yang mati sesuai dengan yang aku tentukan. Ayat ini kelihatannya membingungkan, membuat kita jengkel kan? Tuhan sudah menentukan jumlah yang akan mati segitu banyak. Sekarang belum mencapai jumlah itu. Tetapi ide yang mau disampaikan, Tuhan tidak pernah kebobolan gawang. Semua yang terjadi, jangankan martir mati. Orang Alkitab mengatakan burung pipit tidak ada satupun yang jatuh. Rambut tidak ada satu helai pun yang rontok jikalau bukan Tuhan. Ngapain kita takut? Jangan bimbang dalam keadaan apapun. Ketika engkau memandang Tuhan di surga, engkau akan menjadi teguh. Jangan tunduk melihat Roma. Lihat surga. Allah yang tidak pernah turun tahta. Kristus yang mengeksekusi semua yang Tuhan rencanakan. Kristus yang menang dengan kasih dan pengorbanannya. Kemenangan kita melalui jalan yang sama dengan kemenangan Kristus. Keberanian mengkorbankan diri.